Kamera roll action. Oke, Jess. Makasih udah mau datang malam ini ya. Kan udah lama nih ngerantau nak. Ya, Kita pakai bahasa Selunto aja lah ya. lumayan lama. Pakai bahasa Selunto lah. Iya. Kemana-mana aja Jess pernah ngerantau? Yang belum pernah tuh daerah Aceh. Yang belum pernah ya? Iya. Jadi rata-rata semuanya udah pernah. Hampir-hampir semua pernah. 5 pulau besar di Indonesia, Iya. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua itu hampir udah jelajah semua ya. Jawa apalagi. Udah long trip kemana-mana. Oke, tapi kenapa ini pulang hari ini? Apa memang lagi sibuk mudik pulang kampung? Ini mudik pulang kampung gimana nih bahasa di sekarang? Sebenarnya ini memang jadwalnya pulang. Nah, Biasanya kan setiap lebaran puasa itu memang pulang karena kerjaan off. Dalam setahun kerja itu kan memang ada libur di bulan puasa. Memang jadwalnya pulang, tapi tahun ini spesial. Pulangnya dipercepat. karena corona ya. Iya, memang berhubungan dengan corona. Karena kemarin terakhir aku kerja di Samarinda itu, pemerintah di Samarinda itu lebih cepat untuk nanganin corona. Jadi kita di sana lebih cepat Ngambil inisiatif buat Ah. lockdown ya. lockdown, ya istilahnya lockdown gitu. Oke. Terus ini sejauh mana terdampak sama corona ini? Kalau ini kan Ijes kan musisi lah ya. Ya, Kalaupun kita bilang ya maksudnya musisi ini kan luas makna ini. ya. Jadi Ya, bisa artinya dibilang orang-orang di luar sana kan bilang musisi itu yang harus punya album, harus punya ini, enggak juga. Tapi kan Pekerja seni lah. pekerja seni ya. Pekerja seni itu kan juga musisi lah. Musisi, ya. Nah sebagai musisi gimana kira-kira terdampaknya? Kalau ngomong dampak, kita sebagai musisi yang paling kena dampak itu kita. Harusnya ya. Bukan harusnya, memang musisi itu yang paling kena dampak. Karena siapa sih yang diperjuangin sama pemerintah sekarang kan yang sering disebut Ojol. salah Ojol, satunya ya. ojol, pedagang kaki lima. Ya. Ya memang mereka Semua mereka susah. Memang kita ngelihat mereka itu memang butuh diperhatikan. Iya, jadi kalau kita lihat kan kalau kayak gunung es ya, gunung es yang dikedepankan itu hanya dampak ya maaf mungkin pekerjaan tukang ojek Ya. online maupun pedagang kaki lima maupun yang lain. Padahal sebenarnya ini sudah menyentuh semua aspek ya dan semua lini. Aku support pemerintah mau mendukung ini, mendukung itu support. Tapi kalau tadi ditanya dampak musisi, Oke, terhadap lebih corona, ini ya, lebih spesifik lagi ya. bukan spesifik, kita tuh memang jadi big zero. Penghasilan kita tuh big zero, nol besar. Beda sama mereka yang masih Mereka yang berjalan, dibilang berjalan walaupun omsetnya turun, hanya tapi masih ada. Masih ada. Masih ada putaran omset. Sementara kita pekerja event tuh banyak. Pekerja event lah kalau sekarang Ya, dibilang. event organizer ya. Event organizer, pekerja musisi kafe, Iya. kayak yang punya tenda, lighting, sound, pekerja kru panggung itu semuanya nol besar. Terdampak. Jadi big zero ya. Nggak ada Istilahnya big penghasilan, zero. nggak ada penghasilan sama sekali. Oke. Jadi kalau tanya dampak corona terhadap musisi itu paling 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 terdampak. terdampak, cuma musisi nggak nyinyir. Musisi itu kan santai. Jadi kebanyakan Iya. musisi pekerja seni itu mereka lebih bersuara di dalam senyap lewat harmonis Iya, sebuah musisi, tangga nada ya. walaupun di sana perang, di sana di sebelah tetangga sebelah kiamat, musisi tetap jadi musisi. Tetap buat melantunkannya dalam sebuah irama ya. Ya, kita tetap bisa berkarya, mau corona, mau ada wabah apapun, kita tetap musisi. Oke. Kita nggak mau bergantung sama pemerintah. Oke. Nah, sekarang kita ngopi lah ini ya, ngobrol pinter lah, ngobrol pinter bareng Andrio nih istilahnya kan karena Kopinya nggak ada. Kopinya nggak ada ya karena dampak corona juga nih mungkin. Nah, terus gini Jess, selama pulang kampung, selama mudik ya, orang kan lagi di luar kan sibuk, kadang kita pusing nih dengerin orang cuma ngomongin mempermasalahkan permasalahan yang nggak harusnya mereka permasalahkan, masalah hanya mudik dan pulang kampung. Ya sebenarnya urgensi pembicaraannya itu nggak harus itu gitu kan. Banyak hal yang lebih besar yang harus mereka bicarakan, mereka malah hanya ribut. Nah itu dari sisi Ijaznya gimana tuh menyikapi hal itu kira-kira? Kalau aku yang memang biasanya kerja dari dulu sampai sekarang itu emang jarang di sini kan. Jadi antara mudik sama pulang kampung tuh ya bukan masalah sih. Hampir sama memang. Cuma karena Tetap intinya kita pulang ya. intinya kita dari rantau pulang. Ada yang sebagian itu ngomong itu mudik, ada sebagian orang ngomong mau pulkam. Ya. Itu kan cuma bahasa. Tapi kalau situasi seperti sekarang ini kan
ada seperti ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk sekarang ini kan, karena ini memang waktunya ini memang nggak tepat untuk kita mudik atau pulang kampung. Itu memang harus dibahas karena mudik itu bertepatan dengan seperti hari besar. Hari besar ya. Kalau pulang kampung, saya dulu kepingin pulang kampung. Ya, Beda dengan mudik. Kalau mudik itu emang ini mau bulan puasa ini atau mau mendekati raya nih, aku ngomongnya mudik. Lebih ke sesuatu yang memang dimodali ya. Ya. Misalnya PNS cuti bersama dia mudik. Itu mudik, ya. Tapi kalau kita orang swasta, ya udah mau pakai bahasa apa aja. Lagi bete kerja, lagi pingin pulang kampung aja. Tapi kalau mudik nggak bisa. Kalau mudik itu emang udah ada jadwal aku. Berarti sama kan dengan apa yang dicanangkan pemerintah berarti kan? Karena memang udah berbunyi dalam suatu kontrak kerjasama itu ya? Aku nggak ngikutin sih pemerintah itu gimana cara sekarang itu, nggak ngikutin perkembangan pemerintah. Tapi kalau mudik mau pulang kampung itu memang ada sih kalau menurut aku, karena aku yang sering memang keluar balik nah, gitu. Jadi buat pesan orang-orang di luar sana nih yang sekarang lagi ngerecokin pemerintah, ngerecokin orang-orang yang bekerja di luar sana untuk menanggulangi wabah, kemudian mereka hanya sibuk membahas tentang sebuah konten yang namanya mudik dan pulang kampung. Nah, pesan DJ sebagai musisi apa buat mereka di luar sana? Mending cari-cari kegiatan positif daripada sibuk gitu ya. Kan kita tahu nih lagi susah, hidup kita ini semuanya lagi susah. Nggak usah ngomong deh nggak lu susah, gua susah, jangan ngomong gitu ya. Jangan ngomong aku kesusahan nih, buat makannya susah. Udah, sekarang ini kalau memang lagi susah, cari kegiatan yang positif, nggak usah ngegoreng hal-hal yang udahlah, politik kan udah lewat. Ini masih ada sih bau-bau aroma dendam kesumat ya. Kalau menurut aku sih udah. Kalau emang kita susah, usaha cari kegiatan lain yang positif. Artinya eskalasi politik tingkat nasional itu kan sudah selesai. Sudah seharusnya sekarang anak bangsa itu sekarang bergandengan tangan kan. Mau musisi, mau tukang ojek online, mau pemerintah, mau apapun itu mereka itu harus bergandengan tangan sekarang untuk mencegah yang ini namanya wabah. Nggak usah kayak anak kecil lah. Nah, itu dia. Jangan kayak anak kecil. Jangan kayak anak kecil. Jadi menyikapi sesuatu, ya pemerintah tuh kan memang nggak selalu betul. Dan intinya begini, Jess, setuju nggak kira-kira dengan sebuah pendapat yang mungkin Om Rio sampai nih, atau Bang Rio ya? Manggil Om Rio, manggil Bang Rio nih? Om aja. Manggil Om ya? Biar cepet tua. Om senang, Om bayar ya? Iya, Om bayar. Jadi gini, kira-kira setuju nggak mungkin dengan sebuah pendapat misalnya, udahlah jangan jadi anak kecil lagi seperti yang Jess bilang tadi. Kita nih udah saatnya kita berpikir bagaimana bergandengan tangan menanggulangi ini kan. Bantu pemerintah. Nah, pemerintah itu setuju nggak dengan sebuah pendapat pemerintah itu tidak akan pernah bisa untuk membuat rakyat itu 100% senang, itu setuju nggak? Setuju. Apapun kebijakan pemerintah pasti akan ada jalur negatifnya kan tidak akan semuanya bisa terakomodasi. Sejak Indonesia merdeka memang kayak gitu. Oke. Berarti artinya ini cara pandang dari sudut musisi dan anak muda ya, kita lihat ya. Tapi kalau masih ada teman-teman yang berpikiran itu, aku sih bodo amat sebenarnya. Aku ngebaca dari sosial media, aku udah no comment. Dulu aku sempat ikut-ikutan, tapi dulu bukan ngebahas pemerintah, dulu ngebahas soal agama, ras. Itu aku komentar kalau itu. Tapi kalau soal ini mah bodo amat. Aku juga kalau pemerintah salah, aku salahin. Kalau benar kan gitu. Objektif berarti. Objektif, iya. Artinya kita tetap support di saat pemerintah itu mengambil sikap yang benar tentang bagaimana menyikapi ini ke depan. Kalau dulu aku ikut berkomentar di sosial media pernah ngerecokin pernah. Karena dulu ngebahas agama, ras. Kita lu manusia, nggak usah ngambil job Tuhan gitu. Oh iya. Masalah dosa orang, masalah apa itu Tuhan udah nyuruh malaikat buat nyatet. Lu udah bener belum? Nah, jangan kita ikut nyatetin dosa orang ya. Iya, aku tahu itu tuh cuma musiman. Sementara aku tahu itu cuma musiman. Sekarang mana ada pondok-pondok pencari suara udah hilang. Dulu pondok semua orang tuh kayak panitia surga. Nah, dulu aku ikut komentar gitu, tapi kalau sekarang ada yang nyalahin pemerintah, oke, salahin, itu demokrasi. Wajar orang berpikiran mau macam-macam, wajar sih menurut aku. Tapi tentu walaupun sebebas-bebasnya mereka beropini, berpendapat dan yang lain-lain, juga tetap harus dalam sebuah rule kan. Ada konteks yang penyampaian itu juga harus pada tempatnya, itu dengan bahasa-bahasa yang elegan, dengan bahasa-bahasa yang konstruktif. Harus tahu, bukan dulu, destruktif kan. Harus tahu ini masalahnya gimana. Rule-nya harus jelas. Rule-nya harus jelas, kita ini bicara dasarnya apa. Oke, sekarang gini Jess, kita alih sedikit nih, sekaitan dengan posisi Jess sebagai musisi ya, kerja seni tadi.
kenapa? Ini boleh dibilang kan kita ngikutin nih perjalanan Jazz waktu dari awal-awal jadi musisi. Iya. Pernah bantu kita juga main di Pradana, bisa ini kan di Pradana band yang lain-lain. Nah kemudian kenapa kemudian memutuskan untuk berkiprah itu kenapa di luar? Kenapa tidak kemudian, ini maaf ya dalam tanda kutip, nggak mau membangun negeri atau kampung sendiri di sawah lunto ini loh? Ini harus jawab jujur apa jawab bohong? Woi, gimana? Harus setengah jujur dan 99% benar guys. Ini ditonton orang. Biarin lah kita. Tapi ini setuju kan ini kita tayangin nanti ya? Setuju. Kita setuju ya, kita tayangin ya. Oke. Jawab benar lah. Aku harus ninggalin sawah lunto untuk berkarir di luar. Itu prosesnya itu lumayan sulit. Untuk aku bisa setara dengan musisi-musisi lain itu lumayan sulit. Dengan aku anak sawah lunto, anak Sapan. Ya, yang hanya anak sawah lunto. Hanya anak sawah lunto, dan itu pun di desa Sapan. Yang kalau bicara di percaturan musik Sumbar ya, apalagi musik Indonesia, itu mungkin nggak ada di dalam inilah ya, kamusnya nggak ada gitu. Oke. Jadi usahanya keras. Tapi kenapa aku keras berusaha ingin keluar? Pertanyaannya kan itu. Oh iya, itu tadi. Kenapa aku tidak berusaha keras untuk stay di sini? Kan sama-sama berusaha. Nah, itu dia. Aku dari dulu di sawah lunto ini udah ngalamin yang namanya pahit manisnya bermusik, berkesenian di sawah lunto tuh udah ngalamin. Pahit getirnya. Manisnya itu sedikit, Om. Pahit semua yang ada di sini. Jadi seolah-olah. Jadi bukan banyak pahitnya, sedikit manisnya, bukan gitu? Hampir semuanya pahit? Nggak ada enak-enaknya. Oke, kenapa? Nggak ada. Cek orang Sunda mah cang cilinging. Nggak ada manis-manisnya. Jadi kalau mau diomongin semuanya kena ntar. Nggak apa-apa. Tapi terserah sih. Yang artinya gini, niat kita tayangin ini adalah bagaimana kita memberikan warna yang berbeda. Iya. Warna yang berbeda di dalam cara kita untuk ikut mengontrol lajunya pemerintahan. Ya. Kadang nggak semua kita juga harus jadi anggota dewan kan? Nggak semua kita harus jadi wali kota. Tapi kita bisa menyampaikan pesan moral itu lewat senyap kita itu sampai ke mereka dengan dialektika kita. Jadi dulu gini. Ya namanya musisi di kampung di sawah lunto kan. Ya kita tuh cuma pemasukan itu dari event kota. Dari aku juga ikut aktif di sanggar. Banyak, aku hampir aktif di semua. Kan Om tahu sendiri. Semua lini ya. Komunitas hampir semua. Aku di kesenian aktif, termasuk aktif di keroncong ada, di grup sanggar ada. Tapi aku untuk memutuskan untuk hidup menjadi musisi itu di sawah lunto nggak bisa, karena nggak ada sepertinya aku nggak bakalan hidup kalau aku bertahan di sini gitu. Intinya gini. Karena karena nggak ada yang memperjuangkan. Tidak ada yang memperjuangkan. Nggak ada yang memperjuangkan musisi di kota ini, Om. Oke, jadi kalau kita bingkai pernyataan Ijaz semuanya, kalau kita buat rule-nya benang merahnya, artinya musik itu tidak bisa dijadikan sumber penghidupan yang layak buat musisi di kota sawah lunto. Nggak bisa. Kalau memang itu tidak bisa, tentu ada faktor-faktor yang mengatakan itu tidak bisa. Banyak. Nah, kira-kira seperti apa? Pemerintah sawah lunto itu maunya dimengerti, bukan mengerti. Musisi itu orang yang harus dimengerti. Bukan musisi yang harus mengerti pemerintah. Jadi bukan gua yang ikut lu, tapi lu yang harus ngertiin gua. Gini, Om wakil rakyat. Oke. Om harus mengerti rakyat atau rakyat yang harus mengerti Om? Ya harus kita yang ngerti rakyat dong. Om wakil kan? Iya. Kantor DPR itu aku bisa kapanpun tidur ke sana itu punya aku. Kantor DPR itu punya rakyat. Ya kira-kira seperti itu. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk seperti kita ngebantu terus. Polanya gini Om. Jess, besok acara ini pariwisata. Pariwisata sawah lunto. Itu dan bukan sekali dua kali Om. Dana cuma ada segini. Bisa nggak dibantu? Kasarnya gitu. Bisa. Oke, mudah-mudahan besok lebih baik. Kita pasti punya harapan seperti itu kan. Ada asa ya, ada harapan sekarang ya. Segini. Mungkin besok akan lebih. Ya. Pasti aku berpikir tetap mereka pasti memperjuangkan kita. Terus begitu enggak? Nol. Ternyata orang itu hanya juga mencari keuntungan dari kita. Keuntungan sesaat ya. Keuntungan juga. Ternyata ini semuanya hanya job. Hanya side job. Ini ada event ini dibungkus, itu dapat keuntungan, musisi dapat keuntungan, semua dapat keuntungan, tapi selesai di situ.
Jadi tidak ada semacam goal Nggak yang terjadi dari sebuah Nggak simbiosis itu nggak ya. ada nggak ada. Jadi aduh, kalau aku harus bertahan kayak gini aku nggak mau kerja lain. Karena memang jadi orang seni kan, Iya, hidupnya karena di aku seni. sudah. Oke, nah jadi kalau memang seperti itu, artinya musik tidak bisa jadi jaminan buat hidup di kota Sawalunto. Saat ini belum. Karena Bukan nggak bisa sih, belum. Siapa musisi- tahu abis ada yang nonton ini, mereka ada yang terbuka hatinya. Oke, Heeh. mudah-mudahan. Masa sih, nih contoh kotor nih, anak band atau anak sanggar, anak keroncong, kita itu latihan tuh pakai minyak. Kita di latihan tuh pakai rokok atau pakai beli minum, beli kopi. Itu sebulan proses. Mereka tuh nggak tahu proses musisi itu gimana. Ya. Musisi itu prosesnya panjang untuk menjadi sebuah pertunjukan di satu panggung Oke. itu aja. Itu kita ngabisin waktu 3 bulan, kadang 1 bulan. Untuk tampil cuma hanya 1 atau 2 jam. Dan itu nggak dihargai. Nah, Iya. ada satu. Mungkin nih kita berebut omongan aja. Ada sebuah pameo yang terjadi di kota Sawalunto. Di saat gini, mereka seolah-olah ya dalam tanda kutip bangga menghadirkan musisi-musisi dari luar. Iya, boleh. Kemudian dia bayar dengan budget yang memang ditentukan oleh mereka. Kan nggak mungkin kan, oh bantulah buat tampil di Sawalunto. Nggak ada kan? Artinya pasti mereka punya range budget yang harus dibayar. Profesional. Nah, dari sisi transformasi ilmu, itu bagus sebenarnya. Bagus. Ya. Tapi tentunya musisi lokal juga harus diberdayakan. Artinya juga kalaupun tidak dibayar sama atau tidak dihargai sama, tapi setidaknya tentu musisi lokal juga harus diberikan ruang. Diberikan kepercayaan. Nah, itu dia. Iya, Nah, harusnya. sampai di mana kira-kira kepercayaan? Kalau tadi kita tangkap kan itu hanya bahasa kalau minta tolongnya ke musisi lokal. Iya. Tapi waktu event yang benar-benar event yang memang ada duitnya, Iya. itu dilempar keluar. Apa seperti itu? Memang 100% seperti itu dari Seperti dulu. itu ya? Seperti itu dari dulu. Jadi kalau seperti itu, jadi musisi belum jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kalau masalah tuan rumah sih itu nantilah, aku nggak bisa komentar. Kalau masalah tuan rumah sih udah kayaknya. Udah. Tapi memang rumah kita itu jelek. Artinya harus ada rumahnya jelek ya. Artinya Ah. dengan berbicara rumah itu jelek, berarti harus ada pihak atau komponen-komponen yang harus membetulkan rumah itu Iya. supaya rumah itu menjadi bagus. Iya, dan itu juga aku sih berharap dari dulu ada sih orang yang memang bener-bener ini loh, ini kota wisata. Aku kan kerjanya kemana-mana nih Om. Aku Ya. melihat di kota yang tumbuh besar itu, kota yang memang benar-benar hidup itu, pemerintah itu di mana-mana memberdayakan seniman. Seniman itu orang kreatif. Dia yang bisa bikin kota itu hidup. Iya. Kreator, musisi, pelukis, semua. Pokoknya kenapa Sawalunto nggak melakukan itu? Sawalunto ini hanya saat ada acara penting atau ada yang butuh musisi baru dibutuhkannya benar-benar pas saat itu aja. Oke. Hanya pas saat itu aja. Setelah nggak ada acara itu, kita hilang dulu nih. Kecuali kita, ya kalau aku sih tipe musisi yang santai Om, nggak pernah nonjol-nonjolkan diri ke orang. Kalau emang butuh, datang ke aku nggak pernah menyodorkan, Pak, aku ini kemarin habis itu, nggak pernah. Kan sebagian ada. Iya, saat memang di dalam dalam ranah politik semua mendukung dengan ada kepentingan. Ya, wajar sih kalau itu. Oke, mungkin sekaitan dengan pembicaraan ini tentu punya harapan. Harapan untuk bagaimana rumah jelek tadi, rumah bobrok itu bisa untuk menjadi musisi ini jadi tuan rumah di negerinya, tapi dengan rumah yang layak. Artinya mereka bisa disetarakan, kalaupun tidak akan disetarakan, tapi mereka juga dihargai sesuai dengan profesi mereka. Karena musisi juga sebuah profesi. Pertama gini Om, jadi pemimpin di kota yang kecil ini nggak usah gengsi. Ya. Maksudnya nggak usah gengsi dan jangan minder. Nah itu sifat dari dulu yang aku ikutin tuh, sifat dua itu selalu ada. Satu, gengsi. Kenapa aku bilang gengsi? Gengsi itu nerusin hal yang pemerintah sebelumnya, padahal itu bagus. Ya. Gengsi buat diterusin. Karena ini bukan styleku. Aku maunya Sawaluntonya kayak gini. Jadi aku kemarin yang udah mulai nyaman, saat ini baru masuk pemerintahan baru, berubah lagi. Kayak dari dulu aku lihat Simpes tuh udah oke. Ikonnya walaupun nggak ada imbasnya buat kota, tapi itu udah. Dari sisi transformasi ilmu dan transisi ya, masa transisinya. Udah. Mereka bisa lebih mengemas packagingnya acara, mereka lebih bagus. Hanya cuma tinggal sedikit lagi, hanya pengemasannya aja dikit lagi. Dan gengsi kan,
karena itu pemerintah sebelumnya. Seperti itulah contohnya. Tapi kan kalau kita dengar itu kan bukan permasalahan soal gengsi dan tidak, itu kan lebih ke permasalahan anggaran. tidak adanya dana. Ya, anggarannya kan. Nah, tapi kalau seperti itu kan seharusnya juga ada hal-hal yang mungkin yang tidak penting digeser. Masa sih? Harusnya ada program prioritas ya. Udah keberapa sih Simpes itu? Udah 5 kali. 5 kali dan lebih kayaknya. Mhm. Memang nggak rame Simpes itu Om, karena itu musiknya nggak musik biasa Om. Karena musik nggak biasa itu yang bikin Saulunto itu istimewa. Saulunto tuh nggak biasa, musik kita tampilin di Saulunto kayak gitu. Orang tuh nggak mikir gitu. Sampai jadi aku bilang gengsi itu hilang. Terus aku bilang kedua minder. Saulunto ini kota yang minder Om. Minder kan? Oke, Saulunto kota yang minder. Minder yang bagaimana? Saulunto tuh orangnya minder semua. Minder tuh kayak gini. Ada misalnya dulu kita lihat ada danau biru. Ya. Kita bilang lah di situ ada artis foto. Ada artis yang foto di sana, taruhlah siapa artis terkenal. Raisa misalnya. Kita tuh bangga. Ih, Raisa loh foto di danau biru. Itu minder, bukan. Tapi kenapa harus ambil nama Raisa nih, Jess? Enggak, aku suka sama Raisa. Oh, sebelum dia punya suami. Oh gitu. Iya. Oke. Aku bilang itu minder Om. Terus ada artis. Tapi ini bisa jadi ntar Raisa denger loh. Bodoh amat. Oke. Terus ada artis atau bule pakai baju songket selungkang. Iya. Kita senang, ada bule pakai baju songket selungkang. Itu minder. Orang yang hebat itu, bule itu yang harus bangga pakai baju songket selungkang. Karena dia datang menghargai yang budaya yang ada di setempat gitu ya. Budaya setempat ya. Yang harusnya bangga itu Raisa yang foto di danau biru, bukan kita yang kesenangan. Wah, Raisa foto di Saulunto akhirnya. Itu minder. Oke, berarti kalau itu harus diubah. Mindset ya berarti. Mindset. Ya. Artinya kita juga harus bangga dengan apa yang kita punya dari kota kita ini kan. Kita tuh harus percaya diri. Jadi harus bangga dan percaya diri jadi anak Saulunto, harus bangga dan percaya diri bahwa kita Saulunto juga nggak kalah dari kota-kota yang lain. Pemerintah yang harus nanamin itu. Mindset berarti. Mindset pemerintah harus nih. Jadi kita pasti semua ngikutin. Jadi contoh. Sekarang ini muncul hashtag aneh. Saulunto dulu ada konser musik. Sekarang dihilangkan jadi ada hashtag Saulunto kota religi. Aku sakit perut ketawa. Itu udah nggak konsisten dengan yang sebelumnya kan. Saulunto tuh orang udah terkenal event. Dulu Kandi belum jadi udah pernah ada Tereto. Dulu pernah ingat, kita ingat Saulunto ini dikenal dengan negeri atau kota sejuta event. Sejuta event, sarangnya musisi. Itu zamannya wali kota Pak Amir Anwar ya. Sarangnya musisi. Keroncong, ayo Sumbar adu keroncong sama Saulunto boleh. Oh nggak ada lawannya kali. Ya, tapi kemana? Nggak diperjuangkan loh yang itu. Iya karena Saulunto ini unik ya. Itu kita ngelihat Saulunto pemerintah kita ini goblok. Hah? Goblok. Pemerintah ini goblok. Hal yang nggak penting angkat. Apa yang nggak penting? Oke, silakan. Ini aku satu ini sih kayak wisata. Ini baru ada hal baru wisata kayak danau biru. Itu tonjolin, hilang, pindah kemana lagi? Seperti Batu Runcing. Itu apa sih Saulunto ini yang konsisten, yang benar-benar orang pengen datang Saulunto tuh nggak ada. Danau biru tuh padahal kalau dieksplorasi lagi lebih ini nggak sungguh-sungguh ngolahnya, karena orang itu semuanya sesuai hanya side job, separuh hati dan side job. Oh lagi rame di sana jadi job, buru-buru bodong-bodong sana. Sekarang ngolah ini lagi hal yang baru. Oke. Gitu. Ini kita daripada nanti nih jadi permasalahan pelik di luar, goblok dalam tanda kutip ya. Ini kita berbicara goblok tuh bukan bodoh, tapi dalam artian kata pemerintah tidak kunjung mengambil perannya sebagai fasilitasi atau fasilitator terhadap semua apa potensi sumber daya alam, sumber daya view ataupun apa yang kita punya. Ya seperti itu tadi. Aku bilang ya Sumatera Barat nih, Sumatera deh. Saulunto keroncongnya diakuin nggak? Diakuin. Sumatera. Malah keroncong Tugu aja kemarin ini beberapa waktu yang lewat ke sini ya. Indonesia ayo. Diakuin nggak Saulunto? Diakuin Indonesia. Tapi kenapa musisi keroncongnya nasibnya gimana? Kamu ngebayang nggak? Ya, kebayang lah Mbah Oiser. Punya kehidupan yang lumayan. Ada yang mana punya kehidupan yang layak nggak dari keroncong ya, bukan dari pekerjaan. Kutip artinya gini, kita melihat bukan hanya musisi keroncong ya, tapi musisi pada intinya. Salah satunya, taruhlah musisi band atau yang lain itu. Ini loh yang jelas-jelas. Yang memang sudah diakui. Diakui di Indonesia loh mengakui. Dibiarin. Hal yang nggak penting. Wisata ini, wisata itu, bangun ini, bangun itu. Mati kok, orang nggak ada peduli orang dari luar. Om, aku kemana pergi om? Ditanya orang nih. Jess asal di mana sih? Saulunto. Saulunto di mana? Saulunto itu di mana?
Tapi dulu pernah di zamannya Pak Amran itu Saulunto itu dikenal di mana-mana. Ya. Aku tahu pasti nih ya, gitu. pernah aku ngiringin Pak Amran itu sampai ke Singapura, ke Malaka yang lain-lain. Itu Saulunto dikenal karena semua berbicara Saulunto. Ya, itu pun yang berbicara kan orang tertentu, Om. Ini aku berbicara dengan orang biasa. Nah, oke. Memang rakyat lah, dengan sesama-sama teman-teman kerja. Berarti mereka nggak tahu Saulunto. Nggak tahu. Yang orang yang tahu Saulunto itu di mana ya orang-orang yang berhubungan dengan pariwisata, orang yang sering-sering Traveling atau yang lain-lain. traveling. Kalau orang-orang biasa Saulunto itu nggak tahu. Berarti ada hal yang harus digali lagi, harus Iya. ya intinya situ. Pemerintah harus punya nilai lebih dalam hal untuk meningkatkan potensi-potensi lokal yang ada ya. Iya. Harus dieksplorasi lagi. Nggak usah aneh-aneh deh, yang jelas-jelas ada aja diangkat. Aku maunya kan gitu. Ini Iya. loh jelas barangnya. Kenapa ya hal yang baru di dalam tanah digali dulu harus dikeluarin? Iya, Ini yang udah ada loh, tinggal gedein doang. kalau berbicara masalah Dan infrastruktur itu bagus, mungkin berebut ini. Iya. Berbicara infrastruktur baru di luar banyak yang lebih bagus. Sementara pemerintah tuh nggak perlu nyekolahin kita loh buat latihan keroncong ke Jawa, nggak perlu. Kalau cuma aku masih ngebahas keroncong ya. Oh, masih di keroncong ya. Oke. Nggak perlu kita itu, ya bukan nggak perlu, maksudnya bukan kita udah pinter ya, bukan karena sombong kita udah bisa ya, maksudnya udah tinggal ditonjolin aja loh, ini yang harus dijual dari Saulunto. Di Sumatera Barat, di kota kecil ada loh ternyata orang main keroncong. Kenapa Dan itu aku dibiarin rasa gitu? kalau bermain keroncong di kota-kota lain, 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, mungkin hanya beberapa yang ada keroncong. Iya, iya itu makanya biar dulu heran. Apalagi musisi yang seperti anak band. Sedangkan ini yang jelas saja dibiarin, yang masih maksudnya bisa ngangkat nama Saulunto aja dibiarin. Apalagi ya kayak hanya pemain gitar, pemain drum biasa. Lebih banyak jago yang di Jakarta ya, atau Iya. di Bandung atau di kota-kota besar yang lain. Apalagi itu nggak mungkin pemerintah peduli. Aku nggak tahu sih mindset pemerintah itu sekarang gimana. Berarti harapan utama kalau yang beliau tadi tangkap, butuh sentuhan nyata ya, Butuh. bukan hanya sentuhan yang hanya sifatnya hanya lip service, yang hanya dibutuhkan di saat event. Iya. Ya itu ya berarti ya. Harusnya, iya. Harusnya harus ada program pemberdayaan sumber daya manusianya yang benar, kemudian memberikan ruang dan memberikan mereka itu panggung yang nyata. Intinya itu sih Om, kepekaan, Empati. peka. Jadi aku bilang kayak tadi, jangan mau dimengerti, jadi pemerintah itu harus mengerti. Oke. Ah, Itu mungkin tadi udah harapan, dan terus ini kita udah mulai agak tegang nih Jess, kayaknya Iya. mulai agak dikendorin dikit lah. Dan rasanya aku yakin dan percaya nanti, tapi ini yakin boleh ya kita tayangin nanti ini. boleh. Mudah-mudahan ini jadi kritik sosial loh. Ya, biarin aja. aku Kritik bodo sosial amat. bagaimana nanti gini. Kalaupun ada parlemen di DPRD atau yang mana, ya udahlah kita berbicara lewat jalanan aja, dan Iya. yang seperti ini. Karena senyap yang disampaikan dengan cara yang benar dan tepat, dengan rule yang benar, itu akan sampai ke penguasa. Dan mereka tinggal akan memilih akan menjadi seorang penguasa ataupun menjadi seorang yang bisa untuk menyembatani hal ini semua. Nah, oke Jess, oke, di balik semua itu, ini kan udah lockdown ya, udah udah diberlakukan PSBB juga. Nah, terus apa aja nih kegiatan harian lagi menghadapi ini semua? Musisi itu nggak ada matinya Om. Kan seperti yang tadi aku bilang itu. Apalagi aku tuh dari dulu orangnya emang udah biasa sibuk. Maksudnya udah nggak biasa, aku tuh maksudnya nggak suka ngemis, nggak suka nunggu bantuan dari pemerintah. Weh, beras gue mana jatahnya? Aku nggak biasa dari dulu kayak gitu Om. Bener, itu aku nggak bisa. Aku tuh lebih mending, Kita lebih ini ya, karena tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. ya, aku lebih mending kalau kata orang Batak, daripada ngemis mending gali paret. Nah, daripada ngemis minta-minta ngapain sih? Nah, jadi ya sekarang ya aku kemarin dapat ide dari luar. Aku pernah ngeliat Susan Care laundry sepatu gitu. Ya. Di Saulunto udah ada belum sih? Itu udah kepikiran memang sebelum dari pulang. Oh, Karena aku hobi punya sepatu, hobi ngoleksi sepatu sih. Hobi bersihin sepatu sendiri. bikin laundry sepatu ya. Aku lihat tutorial di YouTube dan sharing sama teman-teman di Kalimantan terakhir kemarin yang udah punya usaha itu. Gimana sih? Dari cara kerjanya gampang. Cuma masalahnya katanya bahannya ini mahal. Bahan laundry sepatu ini semuanya bahannya mahal. Dan itu Nggak imbang sama. nggak bisa didapetin di tempat-tempat biasa. Tempat belinya tertentu katanya kan.
Jadi di Sawalunto mungkin nggak ya aku buka usaha kayak gitu, karena ini masih terkunci dengan mindset tadi. Aku masih berpikir mindset orang Sawalunto. Orang Sawalunto Om, mau cuci sepatu tinggal rendam aja ya. Dari dulu aku nggak, ini termasuk aku ya, bukan ngomongin orang Sawalunto, ini ngomongin orang, ini ngomongin aku ya, ngomongin diri aku sendiri sebagai orang Sawalunto. Masih punya pemikiran kayak gini, aduh, uang 5.000 daripada naik ojek, mending buat beli tempe, bisa makan sekeluarga. Masih ada mindset kayak gitu. Padahal kalau dia naik ojek nyampe rumah cepat, dia bisa ngasilin lebih dari 5.000, bisa cari kegiatan lain. Nah itu berarti ada harus dibuka. Nah jadi aku mikir laundry sepatu, ya udah sekarang aku nggak mau cari untung, aku buka, udah buka. Ada yang pingin try, pingin tahu, yang udah pingin apa, udah datang, ada teman-teman banyak. Berarti kalau kita tangkap dari cerita ini, Jess, artinya kita juga tidak boleh ada matinya dalam berinovasi ya. Nggak bisa. Dan kemudian aku juga ngelihat itu mulai menanamkan seharusnya apa yang pemerintah kerjain. Iya. Bagaimana merubah mindset masyarakat itu ke arah yang lebih maju, kemudian ke arah mindset yang lebih terskema, lebih rapi gitu kan. Jangan panik menghadapi hal-hal yang begini, jangan kemudian hanya berpikiran hanya menunggu bantuan yang ada. Seolah-olah kemudian heboh kan di media sosial. Seolah-olah dunia berakhir loh sama mereka. Kiamat. Nggak dunia bisa, belum berakhir. Nggak, kita sehat, muda, kuat, tapi ngemis. Woi, beras gue mana? Duit 300.000 mana dari pemerintah? Tiap hari dibahas. aku loh nggak punya pemasukan sama sekali, diam aja. Bukan karena aku pro pemerintah, enggak, karena masih bisa berusaha kok. Masih bisa berkarya ya? Masih bisa berkarya. Oke Jess, mudah-mudahan ini semua hal yang kita bicarakan ini sampai ya kemana-mana. Ya. Biar orang nggak suka sama aku, mau tidak suka, kita ini sebuah pilihan Jess, sebuah pilihan. Saat memang kita berani untuk menyuarakan sebuah kebenaran, yang ada itu di luar sana tuh hanya akan ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, dan ada orang yang nggak mau tahu. Jadi kita orang yang nggak mau tahu, orang yang nggak suka, kita abaikan aja. Ya. Kita cukup dengarkan orang yang suka, karena biasanya orang yang suka itu karena lebih memberikan kritik yang lebih membangun. Kalaupun kita pernah salah, dia juga tidak akan pernah untuk ngejatuhin kita. Dia akan lebih ke sifat membangunnya. Iya. Oke Jess, mudah-mudahan ini juga bermanfaat besok buat yang lain-lain. Tapi terima kasih udah pernah mau mampir ngobrol nih sama kita. Kopinya nggak ada. Karena kita ini masih try ya buat hal ini. Tapi kita salut buat seorang anak muda seperti Jesse Prima ini yang dia tidak hanya mau melulu menunggu apa yang memang dia mau akan tunggu, tapi dia mulai menciptakan. Walaupun dia ada sebuah mindset lebih bagus menciptakan hal kecil dan mengharapkan ada sesuatu yang besar nanti dari hasil kerjaan yang kecil, daripada dia menunggu sesuatu yang belum tentu untuk ada. Iya. Dan mudah-mudahan kita juga berharap masih banyak lagi anak-anak muda yang seperti ini dan bisa untuk lebih memotivasi lagi yang lain di luar sana. Oke Jess, terima kasih. Mudah-mudahan ada waktu lagi ngobrol-ngobrol kita untuk ini. Oke ya? Oke. Terima kasih banyak. Dah. Iya.